Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Allah dan yang saya hormati, renungan harian saya pada tanggal 17 Agustus 2020 ini berjudul God Bless Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Pada tahun 1917 di Jawa mulai ada wabah yang dinamakan pes. Dicatat di seluruh dunia waktu itu ada 50.000 orang meninggal karena wabah itu. Ada kemungkinan wabah seperti itu pernah melanda Mesir pada waktu pemerintahan Firaun dan orang Israel menjadi budak di sana. Wabah itu begitu ganas dan mematikan sampai Firaun sungguh-sungguh prihatin. Bahkan diceritakan anak Firaun sendiri menjadi korban wabah itu. Maka Musa meminta izin untuk berdoa dan persembahkan korban di padang gurun demi segera terselesaikannya wabah tersebut. Izin diberikan dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Saudara-saudara, di balik kondisi itu orang Israel melihat karya Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tangan Tuhan berkarya juga untuk bangsa Indonesia. Ketika terjadi perang dunia, pemerintahan Belanda sudah tidak berlaku, sedangkan Jepang sudah meninggalkan Indonesia karena kalah perang. Terjadilah kekosongan pemerintahan. Kesempatan itulah yang digunakan oleh beberapa tokoh leluhur kita, Indonesia, untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Seandainya tidak terjadi perang dunia kedua dan Jepang tidak kalah, mungkin Indonesia belum merdeka. Maka peringatan 17 Agustus ini mirip sekali dengan peringatan Paskah Yahudi. Ketika Belanda kembali ke Indonesia, Tuhan tetap melanjutkan karya besarnya untuk bangsa kita. Belanda mendapatkan perlawanan fisik dan diplomatik dari pahlawan kita. Kemerdekaan ini adalah betul-betul anugerah Tuhan untuk bangsa kita. Yesus yang memerdekakan manusia dari penjajahan dosa menyiratkan agar kemerdekaan itu dipelihara dengan memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan memberikan kepada Tuhan apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Ajaran Yesus ini oleh Monsinyur Sugio Pranoto diterjemahkan menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dengan demikian, kita perlu memelihara anugerah agung Tuhan ini
untuk bangsa kita. Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Rubiatmoko, dalam surat gembalanya yang kita dengar kemarin, bangga buatan Indonesia, menyiratkan yang sama agar kita menjadi bangsa yang memiliki harga diri karena Allah sendiri menghargai kita dengan membebaskan kita dari penjajahan bangsa asing. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ada sekelompok orang-orang yang akan menginjak-injak anugerah berharga Tuhan itu dengan merobohkan pilar kebangsaan kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tindakan intoleransi itu menandakannya. Padahal kalau kita lihat dari peta politik global, dengan empuk mereka itu dimanfaatkan oleh negara-negara besar yang ingin mendapatkan kekayaan alam Indonesia ini. Kita semua tahu bangsa mana yang ada di balik perang Irak, di balik kekacauan Suriah, Mesir, dan Lebanon. Coba kita renungkan. Dari perang saudara itu, siapakah yang paling diuntungkan? Bukan kita kan? Orang-orang lain. Cerdaslah, jangan bodoh. Jangan mau diadu domba. Kita tidak ingin Indonesia menjadi seperti itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sayangi rahmat kemerdekaan darinya. Saya tidak setuju bermain-main dengan istilah mayoritas minoritas. Di balik itu ada pergerakan massa yang belum tentu demi Indonesia. Maka saya lebih senang dan setuju dengan pemikiran Indonesia atau non-Indonesia. Minoritas atau mayoritas yang tidak setuju dengan Indonesia sebaiknya minggir, bro. Ini Indonesia. Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang atau RIKAS mengajak kita untuk berjuang terus agar kita dapat mewujudkan budaya kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Berjuang dan berdoa demi Indonesia, itulah kebanggaan kita. Pada saat ini pun kita berpikir bukan hanya diri kita sendiri, tetapi bangsa kita. Sekarang ini bangsa kita sedang tidak sejahtera karena virus corona. Mari kita pastikan bahwa kita berupaya keras mentaati peraturan pemerintah seperti dianjurkan dalam 1 Petrus 2 ayat 13. Menjaga disiplin kesehatan demi kesejahteraan seluruh warga Kota Semarang, warga Indonesia, manusia seluruh dunia. Jangan mengambil risiko sekecil apapun dengan bertindak sembrono. Bisa jadi tindakan kecil risikonya fatal. Marilah kita mensyukuri anugerah kemerdekaan ini dan memeliharanya dengan menjaga bangsa kita dari penularan virus corona. God bless Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.